Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau memulaikan ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan Tuhan, kami mau bersyukur selalu untuk kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik,
Sebentar kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai memuji, kami mau meninggikan nama-Mu. Bertahtalah dalam setiap pujian kami Tuhan. Satu keinginan kami, kerinduan hati kami, Engkau disenangkan Tuhan lewat setiap puji-pujian yang kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah
Kita akan kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan bahwa semua yang Kau buat selalu baik, Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita membuka untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Sungguh kami terus merasakan dan melihat kami boleh terus mengecap semua yang Kau buat begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya juga kami memberikan tempat yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, menaruh dan boleh membiarkannya bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai mulut bibir lidahnya. Setiap firman yang diucapkan oleh hamba-Mu itu boleh terus bertumbuh Tuhan, boleh terus berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang untuk Pendeta Ibu Febe untuk membawakan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Ya, maaf suara saya agak stereo. Puji Tuhan,
Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini, sebab tidak ada yang kebetulan kita ada di dalam ibadah karena Tuhan mau memberkati kita bersama. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar kembali dari kebenaran firman Allah. Seringkali ya kita ingin melihat mujizat-mujizat Allah, ya, ingin mengalami mujizat-mujizat Allah, tetapi seringkali juga ada penghalang-penghalang, ya, yang menghalangi untuk kita menerima mujizat dari Allah. Ada beberapa hal yang kita ingin belajar bersama dari kebenaran firman Allah, ya, sebab memang ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk kita nikmati. Namun kita juga memiliki seorang musuh, ya, seorang musuh yaitu iblis yang ingin berusaha untuk menghalangi kita untuk menerima mujizat itu, untuk menerima janji itu, ya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati di sini, sebab kadangkala kita tidak sadar bahwa ada musuh ini yang ingin merebut, menghalangi supaya kita tidak menerima janji-janji itu, tidak menerima mujizat itu. Nah, Saudara, seperti di dalam 1 Korintus, coba kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Dikatakan di sini banyak kesempatan bagiku untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan sesuatu, tetapi seringkali juga ada penentang, ya. Seperti tadi saya katakan, tanpa sadar kita memiliki musuh ini, ya, iblis seringkali ingin meraih janji-janji Allah. Oleh karena itu, Saudara, Alkitab juga berkata bahwa kita harus melakukan perjuangan yang baik, ya. Coba kita lihat dulu dalam 1 Timotius, banyak ayat kali ini, ya. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dikatakan di sini supaya engkau memperjuangkan perjuangan itu dengan baik, ya. Dengan dikatakan di sini dengan hati nurani yang murni, ya. Jadi Saudara, banyak orang Kristen seringkali, ya, ingin melakukan peperangan, ya, secara mungkin dengan hanya berdoa lalu pasrah aja, ya. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Berdoa, tetap harus berdoa, ya. Kita yakin bahwa dengan doa kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Tetapi bukan berarti kita pasrah aja, ya. Dalam Ibrani kita lihat, coba Ibrani pasal 6. Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat 12. Ibrani 6 ayat 11 sampai ayat 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dalam kesabaran mendapatkan janji yang Allah janjikan. Dengan kata lain tidak menjadi pasrah, ya. Seringkali kadang-kadang sikap kita menjadi pasrah. Udahlah, mau dijawab tidak dijawab terserah, udahlah pokoknya itu aja. Sudah berdoa kok, ya, pokoknya itu aja, ya.
Dikatakan di sini kadang-kala diperlukan satu kesabaran untuk menerima janji Allah. Ya, saudara, iman dan kesabaran diperlukan agar kita dapat mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya, saudara, iman yang dimaksud di sini adalah iman yang terus maju bergerak terus, saudara. Ya, progresif. Iman seperti ini yang Tuhan ingin melihat dari hidup kita. Iman yang terus maju, bergerak terus, ya. Tetapi memang tadi saya katakan bahwa ada penghalang, ya. Ada penentang mungkin, ya. Ada musuh yang ingin menghalangi kita supaya kita tidak dapat meraih janji-janji Allah itu, ya. Itulah sebabnya dikatakan tadi diperlukan satu iman dan kesabaran, iman yang terus progresif, yang maju terus tanpa mundur. Haleluya. Ya, saudara, masih ingat saudara, ya, contoh di dalam Alkitab, wanita yang mengalami pendarahan, sekian lama dia mengalami pendarahan, sudah berusaha ke tabib kemana, sudah mencoba dan sudah mengeluarkan biaya-biaya yang cukup untuk berobat, tetapi kenyataannya tidak mengalami kesembuhan. Tetapi karena usahanya wanita ini, dia mencoba untuk berusaha menjamak ujung jubah Yesus. Ada satu usaha di situ, bergerak maju, ya. Jadi tadi saya katakan jangan menjadi orang yang pasrah, udahlah terserah, mau dijawab ya sudah, pokoknya udah doa tadi udah terserah Tuhan. Ya, seringkali Tuhan ingin melihat juga seperti tindakan wanita ini. Dia berusaha mungkin sulit untuk menjamak Yesus, tetapi dengan usaha itu dia mencoba untuk sampai ke ujung jubah Yesus dan mengalami kesembuhan dikatakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi iman yang seperti ini, ya, iman yang bergerak maju, ya, tidak pantang mundur. Haleluya. Tidak menjadi putus asa, ya, tetap minta dengan iman. Puji Tuhan. Masih ingat saudara kisah mengenai Goliat dan Daud, ya. Di dalam Alkitab seringkali kita juga sudah membaca, merupakan sebuah kisah yang masih seringkali dipakai untuk menggambarkan, ya, peperangan dalam meraih mujizat, ya, mujizat dari Allah atau peperangan dalam mengalami kemenangan dari Allah, ya. Seringkali, ya, dalam hidup ini, ya, ada tekanan, ada tantangan yang bagaikan Goliat yang kuat. Goliat yang raksasa itu, ya, menjadi satu tantangan dalam hidup kita, seolah-olah rasanya tidak mungkin kita bisa mengalahkan Goliat yang raksasa ini. Bahkan Alkitab juga katakan, ya, berapa tingginya, berapa ukurannya, berapa kondisinya, keadaannya, menggambarkan bahwa Goliat ini adalah raksasa, manusia yang kuat. Secara manusia sulit untuk Daud bisa menang, sebab Daud dikatakan masih muda, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat juga bagaimana, ya, bahwa walaupun Daud dikatakan masih kecil dan juga tidak punya pengalaman, ya, untuk berperang, apalagi menghadapi Goliat yang sudah lengkap dengan persiapan perang, ya, dia memakai ketopong mungkin. Dia memakai mungkin baju zirah, memakai ini dan apa, dan lengkap dengan tombak, dengan senjatanya. Tetapi Daud masih muda, gak punya pengalaman, ya. Tetapi saudara, kalau kita melihat di sini, ya, bagaimana walaupun Daud dikatakan masih kecil, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang kuat, mengalahkan raksasa ini, ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa bagi kita juga tidak ada yang mustahil. Kalau ada tantangan dalam hidup ini, sehebat Goliat, sebesar Goliat, sekuat Goliat, ya, dapat dikalahkan oleh Daud yang masih muda, ya. Walaupun tanpa pengalaman, kita yakin bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat karena pertolongan dari Tuhan.
pertolongan dari Allah. Puji Tuhan. Saudara, Daud dikatakan ya mampu menyingkirkan segala penghalang, ya. Dia bisa menyingkirkan segala penghalang. Kita mau belajar dari Daud supaya kita bisa juga menyingkirkan apabila ada penghalang-penghalang menghalangi kita tatkala kita ingin meraih mujizat dari Tuhan. Daud bisa menghadapi itu, ya. Daud bisa menyingkirkan segala penghalang dan dia dapat meraih kemenangan, ya. Dikatakan dia menang atas Goliat. Nah, Saudara, dari kisah kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17, Saudara, nanti saya akan bahas kisah 1 Samuel 17 ini. Kita akan melihat ya ada 7 penghalang yang harus dihadapi oleh Daud, ya. Mungkin ini juga pernah jadi penghalang dalam hidup kita atau di depan akan menjadi penghalang dalam hidup kita untuk meraih mujizat Tuhan. Tidak kebetulan pagi ini kita akan belajar ya 7 penghalang yang menghalangi Daud untuk melihat mujizat Tuhan, ya, yaitu di dalam 1 Samuel. Kita bahas di dalam 1 Samuel pasal 17 mulai ayat 11 dulu saya akan baca. 1 Samuel pasal 17 ayat 11. 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, ya. Penghalang yang dihadapi oleh Daud yaitu pertama adalah tentang ketakutan, ya. Ketakutan. Dikatakan di sini Saul sebagai raja bangsa Israel waktu itu dikatakan, ya, mendengar perkataan Filistin itu menjadi cemas, menjadi takut. Raja saja takut. Raja yang sudah biasa berperang, punya pengalaman berperang, punya anak buah yang banyak, tetapi dia merasa takut. Nah, ini menjadi satu penghalang bagi Daud tentang ketakutan ini, ya. Dikatakan selama 40 hari Goliat menantang bangsa Israel, ya. Dan dia memamerkan kehebatannya, ya. Dan bukan 1 hari 2 hari, 40 hari. Bayangkan, berarti dia punya satu keahlian yang sanggup dipamerkan sampai 40 hari, ya. Ya, kehebatannya, ya, bagaimana dia memamerkan kehebatannya dan dia berhasil menyebarkan perasaan takut khususnya kepada Raja Saul dan juga kepada bangsa Israel, ya. Kadang-kala kita hanya mendengar berita, ya, kita juga ikut tercemar untuk menjadi takut, ya, dalam pengalaman hidup mungkin, ya. Seringkali ada orang yang baru menyampaikan berita-berita, kita sudah mulai takut juga seperti bangsa Israel ini, ya. Mendengar ucapan yang dipamerkan oleh Goliat selama 40 hari orang Filistin ini, ya, mereka menjadi tercemar, mereka menjadi ketakutan, ya. Nah, Saudara, mulai dari Raja Saul dikatakan menjalar sampai kepada seluruh rakyat, ya, menjadi takut dan khawatir. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes dikatakan, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat ini dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Coba baca Amsal Soleman 29. Banyak ayat, ya.
Amsal Sulaiman 29 ayat 25. Amsal Sulaiman 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ayat ini katakan, takut kepada manusia menjadi jerat, tetapi takut kepada Allah akan dilindungi. Haleluya. Bahkan saudara baca dalam Wahyu 21, saudara dukung terus saya dalam doa. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya ingin melayani hari ini. Tuhan pasti tolong ya, untuk minta orang dengan mendadak mungkin tidak memungkinkan. Kebetulan pengerja Freddy, dia jatuh dari motor sehingga kepalanya harus dijahit 13 jahitan. Sekarang sedang terus berbaring di kamar sehingga dia tidak bisa membantu untuk menggantikannya. Tetapi saya yakin Tuhan pasti tolong ya, sehingga boleh selesai penyampaian firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 8, saudara dukung doa buat Freddy supaya segera pulih, Tuhan tolong dia. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Dikatakan dalam Wahyu bahwa orang-orang penakut akan mendapat bagian dalam api neraka. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita membiarkan ya ragi ini, ketakutan ini terus menguasai hidup kita. Baru mendengar berita aja takut, melihat ini takut, ya, melihat badan mungkin ada perubahan sedikit sudah takut. Nah saudara, ini menjadi satu penghalang bagi Daud waktu akan menghadapi Goliat. Banyak orang di sekitar menjadi takut, raja juga takut. Ya, apakah Daud akan coba juga belajar takut atau mau ikut tertular takut? Ya, tetapi Daud menang di sini menghadapi tantangan ini di sekitar penakut, tetapi dia tidak menjadi takut. Ya, buktinya dia terus maju melawan Goliat. Nanti kita akan melihat beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daud. Ya, nah saudara dikasih oleh Tuhan dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan lupa ayat ini berkata, karena apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ya, apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jangan biarkan perasaan takut itu menguasai hidup kita. Ya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, daripada berada dalam ketakutan, ya, Daud memilih untuk dikatakan mengambil langkah iman, ya. Daripada dia terus tinggal di dalam ketakutan di sekitar orang-orang yang takut ikut takut, tetapi Daud punya langkah yang baik yang perlu kita belajar dari Daud. Dia mengambil langkah iman, ya. Dikatakan dia mengambil langkah iman, tidak terus berada di ketakutan, dan dia berseru kepada Allah. Dia minta tolong kepada Allah, ya. Dia berseru kepada Tuhan. Coba kita lihat nih Mazmur pasal 18. Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya.
teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini satu tindakan yang baik dari Daud yang kita perlu belajar dari Daud. Saat di sekitarnya penuh ketakutan, mungkin itu juga menghantui perasaannya untuk juga menjadi takut. Tetapi dia punya tindakan yang baik di sini. Dia memilih tidak mau tinggal di dalam ketakutan, tetapi dia mau melangkah menggunakan imannya untuk berseru kepada Allah. Ya, ayat ini begitu bagus, ya, bahwa Allah menyendengkan telinganya, Allah mendengar teriakannya, Allah mendengar apa yang menjadi permintaannya. Saudara, kalau kita yakin bahwa Goliat yang seringkali ya menjadi tantangan dalam hidup ini, kita juga dapat kalahkan Goliat itu. Mungkin itu Goliat tekanan hidup, Goliat yang membimbangkan iman ini, Goliat yang mungkin membuat kita menjadi tidak punya harapan seperti orang yang menjadi orang yang putus asa. Kita dapat mengalahkan Goliat ini karena kita, haleluya, menggunakan iman. Puji Tuhan. Lalu hal yang kedua, ya, tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Daud selain ketakutan, kita kembali kepada 1 Samuel, nanti kita balik-balik ke 1 Samuel terus ya. Saudara bisa kasih tanda juga. 1 Samuel 17 di ayat 14 sampai ayat 15. 17 ayat 14 sampai 15. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ya, dikatakan di ayat ini, di ayat 14-15 menggambarkan keadaan Daud. Bahwa Daud bukan orang yang punya pengalaman, yang kerjanya setelah dia pulang mungkin mengantarkan makanan kepada kakaknya yang sedang mengikuti Saul dan sebagainya. Karena kakak-kakaknya adalah orang yang juga ahli berperang. Ya, pulang dari sana menggembalakan domba-domba ayahnya. Ya, dia nggak punya pengalaman. Ini merupakan satu tantangan kepada Daud untuk mengalahkan Goliat yang luar biasa. Ya, saudara, Daud adalah anak bungsu yang tidak diperhitungkan dalam keluarga. Ya, saudara, kita mungkin juga berada dalam situasi yang membuat kita mungkin merasa seperti kita nggak diperhitungkan. Ya, karena kita tidak punya pengalaman, sepertinya nggak dilihat oleh banyak orang, ya. Tapi saudara, jangan lupa, ya, walaupun kita tidak punya pengalaman, kalau Tuhan, ya, menyertai kita, maka kita juga dapat melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Dia. Jangan menjadi orang yang minder, ya. Bukan berarti kita nggak perlu belajar. Belajarlah, kalau memang punya kesempatan bisa belajar, belajarlah. Lebih baik, lebih maju, lebih mengerti, lebih bagus. Supaya kita nggak dibodoh-bodohin banyak orang. Kadang-kadang karena kita bodoh, kita nggak mengerti, ya, kita dibodohin, kita rugi. Tapi kalau kita mengerti banyak, kita lebih pintar, lebih baik. Tetapi kalau keberadaan kita terbatas, nggak punya pengalaman, tetapi kalau Tuhan beserta dengan kita, haleluya. Walaupun anak muda seperti Daud, ya, direndahkan, ya, mungkin oleh keluarganya, tetapi firman Allah berkata dalam 1 Timotius, kita coba lihat ya, 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dikatakan di sini,
supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Haleluya. Ya, sebagai orang-orang percaya, dikatakan di sini tingkah lakumu, perbuatanmu dan sebagainya menjadi teladan. Lalu halangan yang ketiga, saudara, halangan yang dihadapi oleh Daud, hal yang ketiga, kembali kepada 1 Samuel pasal 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Penghalang yang ketiga apa yang saudara hadapi oleh Daud, ya, adalah Eliab, kakaknya sendiri, ya. Kakaknya yang pintar, punya pengalaman berperang, ya. Pahlawan, ya. Dan saudara, di sini Daud mengalami perlawanan dari Eliab, ya. Kakaknya sendiri, ya. Dikatakan pahlawan datang dari siapa saja, saudara, ya. Perlawanan bisa datang dari siapa saja, termasuk mungkin orang dalam, seperti yang dialami oleh Daud, ya. Penghalang ini, hambatan ini, perlawanan ini dialami oleh Daud dari kakaknya sendiri, dari kakak kandungnya dia, kakak yang tertua, ya. Nah, saudara, mungkin kita juga alami hal seperti itu. Terkadang datang orang-orang dekat, ya, yang ada di dekat kita yang menjadi penghalang atau juga menjadi orang yang melawan sehingga kita supaya tidak meraih mujizat Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya ini mungkin bagi Daud bisa menyakitkan, ya. Bagi Daud ini hal mungkin bisa menyakitkan, ya. Daud dianggap remeh oleh kakaknya. Kamu ngapain kamu tinggalin itu kambing domba yang 2-3 ekor, ya? Seolah-olah kamu ini siapa? Kamu mau melawan Goliat? Nggak mungkin. Dikecilkan, disingkirkan, dilawan oleh kakaknya. Tapi saudara, Daud punya hati yang baik, ya. Dia tidak mempersoalkan apa yang dilawan oleh kakaknya, tidak menjadi ribut, tidak berantem, ya, karena nggak terima, tersinggung, tidak. Tapi di sini Daud tetap bergerak maju. Iman tadi yang Tuhan ingin, ya, ada di hidup kita adalah iman yang bergerak maju terus, progresif. Haleluya, ya. Ada perlawanan, ada halangan, maju terus. Puji Tuhan. Nah, ini Daud. Lalu hal yang keempat, saudara, saya mau cepat-cepat, ya. Halangan yang keempat, 1 Samuel lagi 17 ayat 30 sampai ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 30 sampai 33. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Halangan yang keempat, ya, yang dihadapi oleh Daud adalah Saul. Saul adalah raja yang dapat menentukan segala sesuatu, bahwa keputusan rajalah yang akan diambil, ya. Waktu Daud berkata, "Biarkan hambamu ini akan berperang melawan orang Filistin itu, melawan Goliat," ya. Saul atau raja ini berkata, "Gak mungkin kamu dapat mengalahkan mereka.
Ya, Goliat itu sudah dari muda menjadi prajurit. Ya, apalagi mau istilahnya mau bilang kamu siapa? Ya, yang biasa cuma bawa kambing. Nah, Saudara, memang nasib seluruh bangsa Israel itu akan ditentukan di atas pundak raja, ya. Tetapi kali ini Saudara, justru sebaliknya. Nasib seluruh bangsa Israel ada di pundak seorang muda ini. Orang muda ini, ya, yang tak berpengalaman, yaitu Daud. Apa yang terjadi nantinya Saudara? Ya, itulah yang ada di pikiran Saul sebagai pemimpin yang tertinggi, bahwa dia pikir pasti kalah, gak mungkin menang. Nah, Saudara, namun Daud tidak menyerah. Daud tetap bertekad untuk menghadapi Goliat, sebab dia punya iman bersama Tuhan. Aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi Daud merasa tidak terima ini orang melecehkan nama Allahnya yang dia sembah. Ya, dia mau bawa nama Allah untuk mengalahkan Goliat. Puji Tuhan. Lalu hal yang kelima, ya, dalam 1 Samuel 17 ayat 38 sampai ayat 39. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Ya, sampai ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya, halangan yang kelima yang dihadapi oleh Daud tidak memiliki pengaman, Saudara. Walaupun Saul sebagai raja tadinya dia berbelas kasih, berbaik hati, ya, dia buka pakaiannya rajanya, ya, untuk pengamannya diberikan kepada Daud supaya Daud menggunakan itu, dengan kata lain selengkap senjata, ya. Nah, waktu dia mencoba menggunakannya, Daud berkata, saya nggak bisa jalan, raja, ya, karena terlalu berat bagi dia nggak punya pengalaman itu. Dari dengan kata lain, penghalang yang harus dihadapi oleh Daud kali ini, bahwa dia ini nggak punya pengaman, nggak ada pengaman secara lahiriah, nggak ada pengamannya. Jadi dia cuma begitu aja. Mungkin kalau dia pakai kaos lah atau kemeja lah, ya. Lalu yang dia cuma banggakan dia bawa apa? Ketepil itu, ya, alih-alih. Cuma itu yang dia bawa. Dia tidak menggunakan selengkap senjata itu, ya. Walaupun Saul memberikan, Saudara, tapi akhirnya dikatakan oleh firman Allah, Daud bisa mengalahkan Goliat, ya, dengan walaupun dia tidak terlindungi dengan apapun, tapi Daud selamat, Daud tidak mati. Yang mati justru raksasa itu, Goliat itu. Dengan apa? Dengan umban itu, dengan ketepil itu. Nah, Saudara, haleluya. Kita juga, Saudara, kadang-kadang kita mau coba menggunakan pakaian perang orang lain, menggunakan baju perang orang lain supaya bisa melindungi kita, ya. Enggak usah, tidak perlu, ya. Karena Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita masing-masing, berbeda-beda kepada kita, ya, tiap orang. Allah sudah memberikan hikmat kepada kita, memberikan karunia untuk apa? Ya, bisa menggunakan senjata perang itu atau menggunakan baju perang itu lewat talenta yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, ya.
masing-masing kita. Jangan menggunakan punya orang lain. Jangan mencoba untuk memakai baju perang orang lain. Ya, sebab Tuhan memberikan kepada kita karunia masing-masing. Baik dalam karunia pelayanan. Ya, ada yang punya karunia roh. Ya, punya talenta-talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi, ya, punya kemampuan juga mungkin berbisnis dan sebagainya, talenta musik dan lain-lain. Pakailah karunia itu, karunia-karunia yang Tuhan berikan yang ada dalam diri kita. Haleluya. Gunakan itu untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jangan menggunakan punya orang lain. Gunakan yang engkau punya itu untuk menghadapi tantangan dalam hidup ini. Lalu yang keenam, saudara, cepat-cepat ya. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai 43. Ayat 42 sampai 43. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, kalau saudara perhatikan di sini, lalu ayat selanjutnya saya baca dulu sampai ayat 43 saja dulu ya. Orang Filistin itu berkata, "Anjingkah?" Ya, saya sudah baca tadi. Nah, saudara, dikatakan ada olok-olokan, ada penghinaan. Ini juga menjadi tantangan buat Daud. Kadang-kadang seseorang setelah diolok-olok, telah dihina, menjadi ciut imannya, menjadi hilang imannya. Sepertinya sudah gak mau berharap lagi karena diolok-olok, karena dihina mungkin. Tapi Daud walaupun dihina, diolok-olok oleh Goliat tadi, dia berkata bahkan dikutuki, kata ayat ini. Ya, mereka mengutuki Daud. Ya, saudara, seringkali mungkin gereja-gereja di seluruh dunia, ya, seringkali mengalami penghinaan, mengalami tekanan dan sebagainya. Ya, dunia boleh mengolok-olok iman kita karena dunia mungkin membenci Yesus yang kita sembah. Ya, hadapi bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan kita. Ya, Sakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan roh Tuhan kita menghadapinya. Amin. Dengan kekuatan roh Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Firman Allah berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ya, dia yang ada di dalamku lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketujuh, yang terakhir, tantangan yang dihadapi oleh Daud, 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memegal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Haleluya. Ya, yang ketujuh, saudara, ya. Saudara, rasa-rasanya mungkin waktu itu mendengar orang ngomong begini, orang apalagi raja, sepertinya sudah mungkin gak mau beriman lagi. Tetapi ya, Daud di sini menunjukkan bahwa imannya itu progresif, bergerak maju terus, gak mundur, maju terus. Ya, Daud mungkin melihat sepertinya tidak ada harapan untuk menang.
Tetapi Daud coba membangkitkan semangatnya sendiri. Kadangkala kita untuk membangkitkan semangatnya diri sendiri aja nggak kuat, nggak mau. Bukan nggak kuat, nggak mau kadang-kadang. Ya, membangkitkan dirinya. Ya, bagaimana kita harus menghadapi ketakutan, kekhawatiran untuk melepaskan itu? Kita yang harus semangat sendiri, membangkitkan semangatnya. Ya, bukan orang lain, tapi dari kita sendiri yang harus membangkitkan semangat kita sendiri. Dengan iman dia berkata kepada Goliat bahwa pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Haleluya. Ya, dia begitu yakin hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dikatakan oleh Daud. Ya, dan dengan pertolongan Tuhan hari itu juga betul Daud bisa mengubah sejarah. Ya, walaupun ia sepertinya tidak punya pengalaman, tidak diperhitungkan, tetapi dapat mengalahkan Goliat yang hebat perkasa, tetapi Daud tanpa pedang dapat mengalahkannya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan kepada kita perkara-perkara yang besar untuk kita alami, untuk kita nikmati bersama Dia. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, untuk melihat mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan sedang siapkan kepada kita di depan. Kalau kita nggak punya iman yang progresif, yang terus maju melangkah, tidak bisa mengalahkan tantangan-tantangan ini, perlawanan-perlawanan ini, menjadi mundur, ya, nggak bisa membangkitkan semangat sendiri untuk maju, walaupun menghadapi ketakutan dan sebagainya. Jangan harap bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang besar. Jangan harap untuk melihat mujizat Allah untuk menjadi kenyataan dalam hidup ini. Puji Tuhan, ya, kita harus maju dengan iman, punya kekuatan Roh Kudus, ya, seperti Daud. Ya, ada pekerjaan Roh Kudus di hidup kita. Karena kita ada Roh Kudus, kita menjadi kuat, kita menjadi sanggup karena ada pekerjaan Roh Kudus. Berjuanglah untuk meraih segala janji-janji Allah yang disiapkan untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, dan inilah kemenangan, ya, yang Tuhan ingin terima dari kita. Puji Tuhan. Firman Allah, saya tidak berpanjang, mungkin saudara tadi sedikit penasaran kalau saya menyampaikan hanya sepotong, ya. Memang Freddy pengerja di tempat ini waktu hari Senin ikut pelantikan pendeta muda di Musdah DKI Jakarta, pemilihan MD DKI Jakarta. Karena saya harus berangkat dari jam 7 pagi sampai malam 11:30 saya baru selesai, ya, ikut rapat itu Musdah pemilihan ketua MD. Dan Freddy yang akan dilantik diminta untuk datang jam 2 karena dia nggak boleh masuk di ruangan itu kalau bukan gembala. Jadi dia naik motor, ya. Waktu itu sudah pernah ke sentral GPDI, ya, untuk sebelum ikut pelantikan harus ikut ujian. Waktu itu dia naik motor, pulang pergi udah tahu tempatnya, ya. Karena itu pemilihan kemarin agak alot dan panjang sehingga pelantikan pendeta dulu, lalu pendeta muda, ya. Jadi panjang dan akhirnya sampai malam, kira-kira 10:30 kali itu baru dilantik, ya. Lalu Freddy izin ke saya, mau pulang dulu tante, ya silakan, ya. Dia naik motor di Kemayoran, ya. Dia naik motor saudara, ternyata di tengah, katanya di tengah jalan itu ada trotoar kecil, ya, tengah jalan ada kiri kanan kan ada trotoar kecil. Dia nabrak trotoar itu, bukan nabrak mobil, bukan nabrak apa-apa, nabrak trotoar itu dan helmnya jatuh, ya. Mungkin helmnya karena tidak dikancing dengan baik lepas, ya, sehingga di kepalanya sini berdarah-darah, ya. Dan setelah saya tanya baru bisa ngomong jelas, dia katakan ditolong oleh Gojek yang bawa dia naik motor, digonceng, motornya dia dibawa oleh Gojek itu, dibawa ke rumah sakit. Saya juga kaget, kok tahu dia rumah sakit di situ Hermina, ya.
di Kemayoran, ternyata dibawa oleh Gojek yang ngurus semua, ya, urus ini urus itu, motornya diparkir oleh Gojek, dia nggak tahu diparkir di mana, pokoknya diparkir di situ katanya, ya. Lalu si Gojek bilang pinjam handphone kamu, ya, dikasih handphonenya, dia nelponin mamanya, ya, ibunya Freddy yang ditelepon oleh Gojek ini, tapi nggak diangkat-angkat. Setelah itu diangkat, dia bilang, ibu anaknya Freddy ya? Iya, kecelakaan. Lalu mamanya telepon saya sudah menuju mau arah pulang ke sini 11:30 malam, sudah mau sampai, dengar Freddy kecelakaan. Saya kembali lagi cari ke Herminas itu, ya, sampai jam 4:30 pagi baru sampai di sini. Saya bawa Freddy di mobil, motornya sampai sekarang masih di rumah sakit dari hari Senin, ya, masih dibiarkan di situ, biarkan saja, sudah titip di sana, ya, nanti urusan pembayarannya per hari. Nah saudara, jadi dijahitlah sampai 13 jahitan karena sudah berdarah, ya. Sampai sekarang masih di kamar terus tidur. Kemarin hari Kamis kita datang kontrol ke rumah sakit, saya bawa dia ke sana, masih basah jahitannya, belum kering, ya, belum bisa dibuka dalam minggu ini. Jadi tunggu dulu seminggu lagi sudah kering apa enggak, ya. Lalu dia banyak istirahat, ya. Nah, dukung doa supaya dia cepat pulih. Tuhan tolong segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Mari saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian itu. Mungkin lagu ini lagu lama, tapi kita perlu nyanyi lagu ini. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Dengan iman ku perlu Engkau Tuhan, haleluya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Perlu Dia setiap waktu.
pengakuan iman kami, pengakuan dari hati kami yang terdalam. Kami perlu Engkau, Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa bersama dengan Engkau. Itulah sebabnya kami rindukan Engkau selalu ada di hidup kami. Engkau selalu bersama dengan kami. Sebab kami perlu Engkau dalam segala segi hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mungkin pagi ini firman Allah datang sederhana, tetapi kiranya Roh Kudus boleh mengingatkan kami bersama agar kami tidak dihalangi oleh musuh-musuh kita yang membuat kita menjadi mungkin gagal untuk meraih mujizat-mujizat yang Allah siapkan untuk kita. Karena kita penuh ketakutan, karena kita mungkin merasa minder, sepertinya kita gak punya pengalaman apa-apa, gak ada perlindungan dalam diri kita. Jangan lupa bahwa kita punya Allah yang besar. Kalau Dia ada di dalam kita, Dia dapat menyelesaikan segala perkara. Kami boleh terbatas Tuhan, keberadaan kami terbatas. Tetapi kalau Engkau ada di dalam kami akan menjadi kuat dan menjadi pemenang bersama Engkau. Berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, setiap keberadaan mereka, apapun yang mereka sedang alami. Kalau ada tekanan-tekanan yang berat datang di hidup mereka, ada permohonan-permohonan doa yang mereka sedang minta kepada Allah, Tuhan Engkau tolong di dalam nama Yesus. Kalau ada yang menghadapi sakit penyakit apapun, Engkau pergi dalam nama Yesus. Saudari Freddy juga Tuhan tolong, Freddy Budi Harto, biarlah Tuhan jamah dia, berikan kesembuhan sehingga dia segera dapat melayani Tuhan kembali di dalam nama Yesus. Angkat ketakutan, angkat kebimbangan bahwa Tuhan sudah menolong dia dan Tuhan sudah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada yang kesukaran keuangan, ada masalah dalam pekerjaan, dalam usaha yang belum omset yang belum terpenuhi, Engkau tolong dalam nama Yesus. Kuliah mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka berkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalau ada rumah tangga yang mungkin sedang dalam kondisi yang kurang harmonis, Tuhan kiranya Engkau menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau memulihkan keharmonisan kembali dalam rumah tangga, hubungan anak orang tua, suami istri, biarlah semakin indah di hadapan Allah. Hamba juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah mulai sekolah. Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, jagai dan lindungi mereka. Kepada pemuda remaja, baik juga kepada kaum dewasa, bahkan kaum lansia. Tante Liana, Tante Lina, sehat-sehatkan selalu. Tuhan jagai mereka dalam hadirat Allah. Di usia lanjut mereka makin manis, makin indah, imannya makin kokoh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tolong kalau ada keluarga-keluarga yang sedang keluar kota atau mereka yang tugas pekerjaan keluar kota, keluar daerah, dimanapun mereka berada, dilindungi dan dijaga oleh Allah. Tuhan tolong segala apa yang dikerjakan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pemerintahan dalam tangan Allah, dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat. Biarlah mereka takut Tuhan, sanggupkan mereka melakukan tugas yang berat di dalam nama Yesus. Bapak RT, RW, Lurah, Camat yang ada di sekitar Taman Permata Buana ini, berkati mereka juga. Para tetangga kami sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati mereka dengan keturunan ilahi yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati kalau ada yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka sehat, diberkati Tuhan dan panjang umur, bahkan penuh damai sejahtera dalam rumah tangganya di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah terlibat pelayanan pagi hari ini
dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka semua yang sudah ambil bagian pelayanan. Tuhan berkati rumah tangganya, keluarganya. Biarlah kesehatannya, anak-anaknya diberkati Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, mereka-mereka yang sudah mengantar, mentransfer, mereka-mereka juga sebagai donatur gereja yang memperhatikan rumah Allah, Tuhan juga berkati mereka. Usaha pekerjaannya, rumah tangganya diberkati di dalam nama Yesus. Para mereka juga yang sudah mengembalikan miri Allah, perpuluhan, mereka yang juga memperhatikan pastori, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat bagi kami. Kami yakin itu yang terbaik. Ajar kami selalu bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, untuk pengumuman gereja, ibadah di gereja tetap berjalan jam 7 pagi. Tuhan memberkati.